Kedai teh Pak Hamid, yang biasanya semerbak aroma teh dan riuh percakapan, terasa sunyi. Kursi-kursi kayu jati terpajang kosong. Para sahabat Abu Nawas, Pak Usman, Pak Karim, dan Pak Dahlan duduk berkelompok. Wajah mereka merefleksikan kerinduan. Sudah lama sekali Abu Nawas tak terlihat. Keluh Pak Usman, menyesap tehnya pelan. Pak Karim mengangguk. Humornya, kebijaksanaannya, sungguh kami rindukan. Masalah sekecil apapun terasa ringan setelah mendengar nasihatnya. Saat itu, seorang lelaki setengah baya memasuki kedai. Wajahnya kusut, mata lelahnya seakan menyimpan beban berat. Ia terlihat bingung. Matanya menyapu ruangan seakan mencari seseorang. Pak Dahlan yang jeli mengamati, menyapa lelaki itu. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Lelaki itu menghela napas panjang. Maaf mengganggu, saya mencari Abu Nawas. Saya punya masalah besar. Pak Usman dan Pak Karim saling pandang. Mereka tahu Abu Nawas adalah tempat berkeluh kesah bagi banyak orang. Lelaki itu pun mulai bercerita. Suaranya bergetar menahan tangis. Rumah saya sangat sempit, Pak. Istri saya, 8 anak. Kami hidup serba kekurangan. Saya sudah berusaha keras, tetapi rasanya tak ada jalan keluar. Para sahabat Abu Nawas saling bertukar pandangan. Mereka mencoba menawarkan solusi, memberi saran, tetapi semuanya terasa kurang tepat. Masalah lelaki itu begitu rumit dan pelik. Mungkin sebaiknya Bapak menemui Abu Nawas langsung di rumahnya, usul Pak Dahlan akhirnya. Lelaki itu mengangguk, secercah harapan muncul di matanya yang lelah. Ia pamit, langkahnya terasa lebih ringan. Meskipun beban di hatinya masih terasa berat, ia menyimpan harapan besar pada Abu Nawas, bijak dan misterius, yang selalu memiliki jawaban untuk setiap permasalahan. Di kedai teh yang sunyi itu, Pak Usman, Pak Karim, dan Pak Dahlan kembali terdiam, menatap punggung lelaki itu yang menjauh. Mereka penasaran, apa yang akan dikatakan Abu Nawas, bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan masalah rumit itu. Mata mereka seolah mengikuti lelaki itu, hingga bayangannya menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Kamera pun beralih, mengarah ke rumah Abu Nawas, siap untuk memasuki episode berikutnya. Seorang lelaki setengah baya, wajahnya berkerut tanda beban pikiran, mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang tengah khusyuk mengaji menyambutnya dengan tenang. Lelaki itu dengan suara gemetar menceritakan masalahnya. Ia terlilit hutang dan tak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan, dan masa depannya tampak suram. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk mengerti. Ketika lelaki itu selesai bercerita, Abu Nawas bertanya dengan tenang, "Apakah kau memiliki seekor domba?" Lelaki itu tertegun. "Tidak, Tuan," jawabnya. "Tapi saya bisa membelinya." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan misteri. "Baiklah," kata Abu Nawas, "belilah seekor domba, letakkan di rumahmu." Lelaki itu semakin bingung. Saran Abu Nawas terdengar aneh, tak masuk akal. Namun, dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengikuti saran itu. Dengan hati penuh keraguan, ia pergi membeli seekor domba. Ia membawa domba itu pulang, menempatkannya di halaman rumah mungilnya. Rumahnya yang sudah sempit, kini terasa semakin sesak dengan kehadiran domba itu. Ia menatap domba itu, lalu menatap rumahnya yang semakin penuh. Keraguannya berubah menjadi kebingungan, lalu menjadi kekesalan.
Solusi Abu Nawas yang diharapkan akan menyelesaikan masalahnya malah menciptakan masalah baru. Ekspresinya berubah dari penuh harap menjadi penuh keraguan. Dari keraguan menjadi kebingungan yang dalam. Kamera menyorot wajahnya yang penuh tanda tanya, menandakan bahwa masalahnya belum selesai, bahkan mungkin bertambah rumit. Pak Ahmad menggaruk kepalanya yang gugur. Rumahnya yang dulu terasa lapang, kini sesak. Domba-domba pemberian Abu Nawas memenuhi sebagian besar ruangan, meninggalkan sedikit ruang untuk keluarga kecilnya, istrinya. Bu Ani sudah beberapa kali mengomel. Anak-anaknya, Siti dan Budi, pun tampak frustasi, tak bisa leluasa bermain. Ini semua gara-gara Abu Nawas. Gerutu Bu Ani, suaranya terdengar lelah. Pak Kiamat menghela nafas. Ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya penuh keputusasaan. Rumahku semakin sempit, Abu Nawas. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, keluhnya. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar. Senyum misteriusnya tak pernah hilang dari wajahnya. Baiklah, Pak Ahmad, katanya tenang. Kalau begitu, belilah beberapa ekor unggas, ayam, bebek, apa saja. Letakkan mereka di dalam rumah. Pak Ahmad tercengang. Unggas? Di dalam rumah? Apa kau gila, Abu Nawas? Namun, sesuatu dalam senyum Abu Nawas membuatnya ragu. Ia pulang dengan hati bimbang, tetapi tetap membeli beberapa ekor ayam dan bebek. Benar saja, rumah Pak Ahmad kini berubah menjadi lebih kacau. Suara ayam berkokok dan bebek berkuak-kuak memenuhi pagi hari. Anak-anak menangis karena bulu-bulu unggas berterbangan. Bu Ani hampir pingsan karena bau kotoran unggas itu. Pak Ahmad merasa menyesal, tapi sudah terlanjur. Ia kembali ke Abu Nawas. Wajahnya pucat pasi. Rumahku seperti kandang binatang, Abu Nawas, raungnya. Suaranya bergetar menahan air mata. Abu Nawas hanya tersenyum. Suara tawa pelan terdengar. Nah, Pak Ahmad, katanya. Suaranya lembut namun tegas. Sekarang bila seekor anak unta, peliharalah dia di rumahmu. Kamera menyorot wajah Pak Ahmad yang semakin frustasi, lalu perlahan memudar menjadi gelap. Rumah lelaki setengah baya itu kini benar-benar seperti neraka. Istrinya terus mengomel, anak-anaknya bertengkar, dan suasana mencekam memenuhi setiap sudut. Ia merasa tak tahan lagi. Dengan wajah penuh keputusasaan, ia kembali menemui Abu Nawas, seorang bijak yang dikenal dengan solusi-solusi tak terduga. Aku tidak tahan, Abu Nawas, serunya. Suaranya bergetar. Rumahku lebih buruk dari sebelumnya. Kehidupanku hancur. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia mendengarkan keluhan lelaki itu dengan sabar. Sesekali mengangguk. Setelah lelaki itu selesai bercerita, Abu Nawas berkata, kalau begitu, juallah anak untamu. Lelaki itu tertegun. Anak unta kesayangannya itu harta paling berharga yang dimilikinya. Namun, dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk menuruti saran Abu Nawas. Setelah menjual anak untanya, lelaki itu pulang dengan perasaan campur aduk. Rumahnya terasa sedikit lebih lega, lebih lapang. Kehadiran anak unta yang besar memang sebelumnya menyita banyak ruang. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, pertengkaran dan pembelaan masih bergema di rumahnya. Ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya masih dipenuhi kekesalan. Abu Nawas mendengarkannya dengan sabar. Kali ini, ia berkata,
ragu-ragu, namun lagi-lagi ia menuruti saran Abu Nawas. Setelah menjual unggasnya, rumahnya terasa lebih luas, lebih tenang. Namun, kedamaian yang dicarinya masih belum sepenuhnya datang. Ia masih merasa ada yang kurang. Untuk ketiga kalinya, lelaki itu kembali kepada Abu Nawas. Kali ini, Abu Nawas hanya berkata singkat, "Juallah dombamu." Dengan hati berat, lelaki itu menjual dombanya. Ketika ia kembali ke rumah, perubahan besar terjadi. Rumahnya terasa jauh lebih nyaman, bukan hanya karena lebih luas, tetapi ada ketenangan yang meresap ke dalam setiap sudutnya. Ia menyadari bahwa bukan ukuran rumah atau harta bendanya yang membuatnya sengsara, tetapi beban pikiran dan keserakahannya sendiri. Perubahan besar terjadi dalam perasaannya. Ia belajar untuk menghargai apa yang sudah dimilikinya dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Seorang lelaki setengah baya tersenyum lega saat Abu Nawas berkunjung ke rumahnya yang sederhana namun nyaman. "Rumahku sekarang terasa lebih luas, Abu Nawas. Aku dan keluargaku merasa jauh lebih bahagia," ujarnya. Suaranya dipenuhi syukur. Ia menunjuk sekeliling, menunjukkan bagaimana ia telah menata ulang rumahnya, membuat ruangan terasa lebih lapang dan fungsional. Matahari sore menerobos jendela, menyorot debu-debu kecil yang menari-nari dalam sinar keemasan. Tampak ketenangan dalam setiap sudut ruangan. Abu Nawas tersenyum, bijaksana seperti biasanya. Ia duduk di kursi rotan yang sudah usang, melihat lelaki itu dengan pandangan penuh pengertian. "Sebenarnya, batas sempit dan luas itu ada dalam pikiranmu," kata Abu Nawas pelan. Suaranya seperti bisikan angin sepoi-sepoi. Lelaki itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia teringat akan masa lalunya, ketika ia selalu merasa kekurangan, selalu merasa rumahnya terlalu sempit untuk menampung keluarganya yang terus bertambah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau bersyukur atas apa yang kau miliki, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hatimu, bukan kesempitan di rumahmu." Doa itu seperti benih yang ditanam. Kadang ia langsung tumbuh menjadi pohon rindang. Kadang ia membutuhkan waktu, bahkan mungkin tak tumbuh sebagaimana yang kau harapkan. Tetapi proses menanam dan merawat benih itu sendiri sudah mengajarkanmu banyak hal, memberi pemahaman lebih dalam. Dan pemahaman itulah yang akan membuat hatimu tenang. Lelaki itu mengangguk perlahan, mulai memahami maksud Abu Nawas. Ia mengingat kembali bagaimana ia berdoa untuk rumah yang lebih besar. Namun ia juga belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah ia miliki. Ia menyadari bahwa ketenangan hati, kebersamaan keluarga, dan rasa syukur yang tulus jauh lebih berharga daripada ukuran rumah. Senyum lelaki itu kini lebih lebar, lebih tulus. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh penghargaan. "Terima kasih Abu Nawas, aku mengerti," katanya. Abu Nawas tersenyum, bangkit dari kursinya. Ia menepuk bahu lelaki itu dengan lembut. Sesungguhnya, kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mensyukuri apa yang sudah ada, kata Abu Nawas sebelum berlalu, meninggalkan lelaki itu dalam ketenangan hati yang mendalam. Sinar matahari sore semakin redup, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang damai.